jumpa lagi bersama dengan Ibu di mata pelajaran kewirausahaan. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Kita tetap belajar ya, walaupun di dalam rumah. Tetap sehat, tetap belajar dan semangat. Untuk pada kali ini kita akan belajar tentang teori biaya produksi. Sebagai calon wirausaha yang sukses, tentunya kalian harus mempelajari ini dengan baik ya. Kita tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, setelah pembelajaran materi ini, kalian itu diharapkan bisa menjelaskan mengenai pengertian biaya. Kalian bisa menjelaskan mengenai pengertian dari biaya produksi. Kalian bisa menjelaskan unsur-unsur dari biaya produksi, dan kalian bisa menjelaskan macam-macam dari biaya produksi. Kita mulai. Nah, suka ada pertanyaan nih, ada nggak solusi untuk membuat perusahaan kita untung? Ada jawabannya ya. Nah, kalian itu harus bisa yang namanya memanage dari biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran kalian. Nah, di sini ada pengertian biaya yang bisa kalian pahami. Biaya itu adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu produk, di mana produk ini bisa berupa barang atau juga jasa. Jadi, artinya ketika kalian menghasilkan suatu barang, pengeluaran-pengeluaran tersebut dinamakan dengan biaya. Sekarang kita akan lanjut. Setelah kalian tahu pengertian dari biaya, sekarang kita akan mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam biaya. Ada 4. Yang pertama itu ada biaya tetap, yang kedua ada biaya tidak tetap, yang ketiga ada biaya eksplisit, dan yang keempat itu ada biaya implisit. Kita bahas dulu satu-satu ya, Nak ya. Yang pertama di sini, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah ketika jumlah produksinya berubah. Ketika menambah atau mengurangi dari jumlah produksi, maka biaya ini akan tetap atau tidak berubah pengeluarannya. Nah, biaya tetap ini dinamakan juga dengan fixed cost ya, kita singkat dengan FC. Contoh dari biaya tetap ini apa saja? Yang pertama itu ada sewa gedung, ada sewa mesin, ada gaji, asuransi, pajak, dan lain-lainnya. Bu, kenapa sih kalau misalkan sewa gedung ini dinamakan biaya tetap? Kita ilustrasikan ya, Nak ya. Semisalnya kalian itu mempunyai suatu perusahaan di mana perusahaan ini mendapatkan tambahan order. Yang tadinya biasanya kalian berproduksi 1000 unit, lalu bertambah 500 unit. Bertambah kan ya jumlah yang harus kalian hasilkan. Nah, sewa gedung ini tidak akan bertambah pembayarannya, jadi akan tetap sama, tidak akan berpengaruh. Ya gitu. Jadi walaupun banyak atau sedikitnya dari jumlah produksinya, biaya ini akan tetap. Kenapa? Karena sewa gedung ini biasanya dibayarnya per tahun ya. Begitupun juga dengan sewa mesin, gaji, asuransi, dan juga pajak. Kita lanjut. Di sini ada yang kedua, biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini adalah dinamakan dengan biaya variabel. Adalah biaya yang berubah ketika jumlah produksi itu berubah. Nah, kalau ada penambahan atau pengurangan dari jumlah produksi, maka biaya ini pun akan ikut berubah. Perubahannya ini selaras. Ketika ada penambahan jumlah produksi, maka biaya tidak tetap ini juga akan bertambah. Ketika ada pengurangan dari jumlah produksi, maka ada pengurangan dari biaya produksi. Biaya tidak tetap ini dinamakan juga dengan variable cost, atau kita singkatnya dengan VC. Apa saja yang termasuk ke dalam biaya tidak tetap? Di sini ada beberapa ya, Nak ya. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku, yang kedua perlengkapan, yang ketiga bahan bakar, yang keempat upah lembur, yang kelima biaya komunikasi, yang keenam itu ada biaya pengiriman, dan yang lain-lainnya. Ibu contohkan, kenapa biaya bahan baku itu termasuk ke dalam biaya tidak tetap? Biaya bahan baku ini adalah bahan-bahan pembuat si produk tersebut. Jika ada
ada penambahan jumlah produksi, maka jumlah bahan baku yang harus kalian beli tentunya akan bertambah, sehingga biayanya pun juga akan lebih besar. Sama halnya jika ada pengurangan dari dari jumlah yang diproduksi, kayak gitu kan, maka kalian membeli bahan bakunya akan lebih sedikit, jadi biayanya akan lebih sedikit, ya. Biaya pengiriman juga, kalau misalkan kalian bertambah ordernya, kayak gitu ya, berarti banyak yang harus dikirimkan kan barangnya, jadi dia juga akan ikut berubah. Oke, yang selanjutnya di sini ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya bahan yang memerlukan pengeluaran uang dari perusahaan atau dia itu terlihat secara fisik, ya. Contoh yang masuk ke dalam biaya eksplisit itu adalah biaya membeli bahan baku, ya. Jadi kegiatannya itu terlihat. Nah, yang untuk yang selanjutnya di sini ada biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya bahan yang tidak memerlukan pengeluaran uang dari perusahaan, tidak terlihat secara langsung, tetapi kita mengeluarkannya. Ya, contohnya apa? Di sini ada contohnya biaya penyusutan barang. Apa yang dimaksud dengan penyusutan barang? Misalnya, kalian itu memiliki kendaraan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk akomodasi transportasi. Nah, ketika kalian membeli di awal, harganya baru 200 juta. Nah, ketika kalian pakai tahun depan, harga mobil tersebut itu tidak lagi sebesar 200 juta, tetapi dia berkurang. Nah, karena adanya pengurangan ini itu dinamakan dengan biaya penyusutan. Oke, kalian sudah mengetahui yang termasuk dalam biaya-biaya. Sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya biaya produksi. Oke, kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan biaya produksi. Di sini ada tokoh Muhammad Nafarin tahun 2009. Beliau mengatakan bahwa biaya produksi itu adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan, di mana di dalamnya termasuk unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, kita bisa simpulkan yang termasuk ke dalam biaya produksi ini adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Ya, jadi semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Oke, sekarang ada unsur-unsurnya. Apa saja unsurnya? Yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung atau direct material, yaitu biaya untuk bahan yang secara langsung dipakai dalam memproduksi suatu barang jadi yang sudah siap dipasarkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu biaya produksi untuk semua tenaga kerja langsung yang dipekerjakan dalam melakukan kegiatan produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu biaya manufaktur yang tidak dicantumkan secara langsung ke output tertentu, seperti biaya listrik, biaya air, asuransi pabrik, packaging atau kemasan, dan yang lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jenis dari biaya produksi. Ada 5. Ya, yang pertama ada biaya tetap, fixed cost, adalah biaya yang tidak berubah ketika jumlah produksinya berubah. Yang kedua, biaya tidak tetap, variable cost, adalah biaya yang berubah ketika jumlah produksi berubah. Yang ketiga, biaya total atau total cost, adalah jumlah
total semua biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu barang dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, yang keempat, biaya rata-rata average cost merupakan total biaya produksi per unit yang dihasilkan. Dan yang kelima, biaya marginal merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit barang jadi. Oke, setelah kalian mempelajari semuanya, kita sekarang akan latihan, ya. Latihannya itu yang pertama, coba jelaskan pengertian dari biaya. Yang kedua, jelaskan pengertian dari biaya produksi. Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur dari biaya produksi. Yang keempat, nah coba kalian sebutkan masing-masing 2 contoh dari biaya-biaya di bawah ini ya. Fixed cost, variable cost, biaya eksplisit, biaya implisit, dan biaya overhead. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya, tetap sehat ya. Ibu sampaikan semoga kita bisa cepat bertemu kembali ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.